Rizalullah. Terima kasih Bapak Presiden. Sebetulnya kalau kita lihat, korupsi itu memang ada di semua negara di dunia, bukan saja di Indonesia. Tapi di Indonesia kebanyakan. Nah, salah satu sebabnya adalah karena masyarakat mungkin tidak punya kemarahan terhadap perilaku korupsi. Saya tanya dengan negara-negara lain, mereka bilang kita juga ada korupsi, tapi kalau ada yang ketahuan korupsi, masyarakatnya marah, sistem hukumnya mampu untuk menghukum mereka yang korupsi. Nah, organisasi seperti LSM, seperti Transparansi Internasional, Pusat Studi dan sebagainya, itu dimaksudkan untuk membangun kemarahan ini. Karena korupsi tidak bisa kita biarkan hanya diurus oleh pemerintah. Masyarakat juga harus terlibat. Juga dunia swasta. Karena suap salah satu bentuk korupsi itu tidak saja karena diminta, tetapi juga diberikan oleh pihak swasta. Nah, saya kira Indonesia sampai saat ini kalau berdasarkan penelitian kami, indeks persepsi korupsi memang selalu berada di bawah, artinya jelek. Tapi kita berharap bahwa dengan kemarahan kita terhadap para koruptor, masyarakat kemudian mampu membuat pemerintah juga membuat korupsi menjadi prioritas. Oke, ya. Tapi menjawab pertanyaan teman-teman pelajar ini yang lebih langsung nih. Bung Denny Indrayana, katanya kira-kira begitu. Apakah betul KPK kita yang baru itu sudah dibajak para koruptor? Itu pertanyaan pentingnya ya. Bung? Koruptor membajak KPK dengan berbagai macam cara. Karena KPK adalah lokomotif anti korupsi kita. Sejak setahun terakhir ada beberapa kali undang-undang KPK diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi. Bayangkan hanya di Indonesia saya pikir ada argumentasi bahwa suatu komisi yang tugasnya memberantas korupsi itu dianggap bertentangan dengan konstitusi. Untungnya di MK permohonan itu ditolak. Tetapi sekarang lewat mekanisme pemilihan ketua KPK, pimpinan-pimpinan KPK, saya khawatir tujuan pembajakan itu berjalan terutama lewat proses pemilihan di DPR. Kalau ditanya ke teman Transparansi Internasional, maka DPR itu adalah salah satu lembaga yang paling korup. Jadi kita sedang berhadapan dengan ironi, menyerahkan pemilihan pimpinan KPK anti korupsi kepada salah satu lembaga yang dianggap paling korup. Ya. Pak Presiden, sebelum kita lanjutkan masalah korupsi ini, saya ini nggak sabar untuk mengajukan pertanyaan SMS buat Gus Pur. Ini ada SMS buat Gus Pur. Gus Pur kok tahan berjalan berdemo di Bali di tengah terik matahari? Apa resepnya, Gus? Iya, ini mohon maaf nih kita karena SMS sudah menumpuk. Dengerin nih ya. Oh, iya. Jadi kita itu memerlukan minuman yang mengandung ion pengganti. Dengan komposisi mirip cairan tubuh. Gitu aja kok repot. Iya. Jujur aja Gus Pur, kalau untuk itu saya setuju sekali dengan Gus Pur. Karena dengan meminum minuman yang mengandung ion yang cepat diserap tubuh, karena komposisinya yang mirip dengan cairan tubuh, membuat tubuh sehat dan segar. Dan tentu aja selain itu juga dapat menjaga kelembapan kulit, mencegah kusam dan keriput dengan ion. Iya. Tunggu dulu dong ya. Ini penting untuk dicatat ya. Mudah-mudahan para penonton tidak menganggap ini korupsi konten gitu ya. Ini ilmu ya. Dari Gus Pur. Iya, tips dari SMS. Nanti masalah korupsi ini kita lanjutkan lagi ya. Betul. Untuk itu pemirsa Anda jangan kemana-mana, jangan cuma BBM. Baru